Halo, balik lagi di Java Aquatic Indo Channel dengan saya Ponto. Saya mau update lagi minggu keempat. Saya ada sesuatu yang baru di sini. Saya punya Angel Maria. Kemarin kita taruh, cuman kita nggak videoin, kita taruh di box karantina. Gue tahu sih itu ikan susah, cuman balik lagi nyoba karena apa ya, jahil aja sih, jahil. Biasalah, jahil. Kayaknya ada Angel Maria bagus juga nih. Cuman dia belum mau makan pelet Angel Marianya, jadi nggak tahu. Kemarin kita coba kasih makanan yang ada itu, ada pelet, ada kayak mysis kecil-kecil, cuman dia tetap belum mau makan sih. Cuman kalau ngeliat pergerakannya nih, yuk kita lihat nih di bawah. Nah, dia ada notol-notolin batu tuh di situ tuh, kelihatan nggak? Nah, mudah-mudahan sih aman. Jadi ntar kita lihat aja. Soalnya si ini kameramen juga rese nih. Masa dia nyumpain umurnya cuma 1 minggu? Ntar kita buktiin ya. Kita cek Marianya sampai di mana tuh hidupnya. 1 minggu ya. Rese dia. Ini kegiatan kita biasanya setiap hari buat iniin dia, kita pakai Zeo, terus kita kasih makan NLS. Semua ikan suka NLS. Kita kasih makan. Oh, lihat dong, exoset gua makan NLS. Exoset gua makan NLS. Semua ikan makan NLS kecuali Maria. Marianya nggak makan. Tapi Marianya aman sih, sementara dia notol. Sama gue mau update sedikit. Kalau akronya, SPS-nya sementara ini aman. Cuman kayaknya si acannya ini nih, dia mulai ngelupas. Karena mungkin dia nggak kuat dengan KH-nya di 6. Nah, ini yang agak susah untuk pelihara SPS dan LPS di satu tempat, satu level ya. Artinya ini satu level. Jadi dengan parameter yang sama, dengan cahaya yang diterimanya juga sama. Yang ini satu dia mulai ngelotok pinggirnya. Cuma nanti kita coba pelan-pelan kita adjust si KH-nya, kita naikin dikit deh. Mungkin dia nggak kuat
dengan adaptasinya di KH rendah. Ntar kita cobain pelan-pelan dinaikin, mungkin mainnya 6 lebih ya, 6 ke 7 deh, 7 kita coba di 7 dulu. Terus mudah-mudahan sih dia bisa recover nih si acannya. Sama saya mau update. Wah, ini juga boleh nih di-update nih. Apa ini ntar nih? Ini ntar kita update terakhir. Kita update tank yang SPS satunya. Kalau yang itu kan kita pakai full Zeo. Nah, kalau ini kita treatmentnya kita maintain pakai Red Sea. Ini kita maintain pakai Red Sea. Ini udah sekitar 10 bulanan lah, 10 bulanan. Dan dia udah kelihatan nih, grow-nya mantep banget sih, grow-nya bagus. Dan ini dari pertama belum pernah ada yang mati SPS-nya. Karena kita waktu pas pertama cycling itu juga sabar banget nungguin sampai airnya mantep dulu, baru kita taruh-taruh. Terus ada hibahan juga dari teman saya, sekarang kayak birdnest-nya udah mulai gondrong-gondrong. Nah, ini juga kita cobain makan pakai NLS. Oh, ini kalau ini ada koloni makan NLS. Kita tes ya. Mana tuh koloninya? Nah, ini dia. Ini ada koloni. Koloni makan NLS. Mana dia? Ayo makan. Wah, kelihatan nggak? Ayo makan, wes. Nah, ini sebenarnya koloni ini ikan Indo. Ikan Indo yang paling susah didapat dan harganya cukup lumayan wow ya. Jadi kayak harga ikan impor sebetulnya. Cuman umumnya ikan ini selalu diekspor keluar. Nah, jadi seolah-olah ikan ini jadi kayak ikan impor, padahal ini dari laut kita. Ini cantik banget ikannya, kuning biru. Nah, kalau yang akuarium ini dia udah mature lah, kita bilang mature. Jadi saat kita kasih makan banyak untuk ikannya, koralnya, besok kita tes lagi fosfat sama nitratnya, balik lagi, rendah lagi, turun lagi. Jadi udah nggak, udah susah, naikinnya udah susah karena bakterinya juga udah terlalu banyak ya. Ini bisa dibilang akuarium bisa dikatakan stabil ya kayak begini. Jadi saat kita udah kasih media bakterinya banyak. Nah, kita ngomong-ngomong kita pakai Marine Pure di sini 3 blok. Padahal satu Marine Pure itu dia bisa buat 2000 liter. Tapi kita pakai 3 karena kita mau nutriennya itu rendah. Buat main SPS kan dia maunya low nutrien kan. Jadi kita pakai 3 itu kalau kita hitung buat 6000 liter. Sedangkan ini airnya sekitar 400 sampai 500 liter. Jadi itu yang terjadi tuh. Ayo kita balik lagi ke tank ini. Oh, saya mau ngecek ini nih. Ini cycling, ini udah minggu ke berapa ya berarti cycling? Minggu ketiga, apa minggu kedua? Minggu ketiga ya. Ini minggu ketiga. Kalau dilihat di sini, ini mantap nih. Apa sih brown hair alganya udah mulai pada keluar. Biarin aja dia keluar dulu. Terus paling kita coba bersihin kaca. Pakai ini, kita punya flipper Pico. Ini buat akuarium Pico sama Nano yang bisa sampai 6 mili kacanya. Dia bisa pakai ini. Kenapa dia bentuknya bulat? Karena bulat tuh kayak semua area sudut-sudut tuh dia bisa dapat sebetulnya. Ini mumpung Nikonya nggak ada, kita bersihin aja.
Cuman kalian buat yang lagi cycling, ada tuh beberapa yang nanya, ini kalau misalnya cycling, ini kayak begini aman nggak? Aman nggak? Sebenarnya memang ini yang kita mau proses cycling itu harus keluar dulu diatomnya, green hair alga, brown hair alga, semuanya biar dia keluar dulu, biar dia bisa mengkonsumsi si nutrien-nutrien yang ada buat dia berkembang tuh. Jadi nanti saat kalau misalnya udah nggak ada nutriennya, udah habis, udah kecil, pasti mereka akan mati dengan sendirinya dan bakteri bisa ngurai itu. Ya udah, yuk kita coba ini buat ngebersihin si tank Pico ini. Oh iya, ini seru juga nih. Nah, kita bersihin kacanya nih. Nah. Wah, seru juga ya. Ntar nih Niko bingung nih. Wah, kok udah bersih? Terus Saka udah selesai cycling nih. Belum. Ini masih kelihatan di pasirnya. Di pasirnya masih kelihatan, masih banyak brown hair alganya. Cuman ini biarin aja sih, kalian nggak usah bingung. Pasti nanti dia akan rontok kok dengan sendirinya. Oh iya, enak ya di saat tekukan ini tuh. Oh iya loh. Oh iya, kena ya. Wah, boleh juga nih. Nah, kemarin itu kita sempat nyalain skimmer di sini. Biar apa ya? Istilahnya nyobain biar dia nanti saat ini kan skimmer baru, biar dia nggak kaget, kayak istilahnya kita break in dulu deh. Kita running waktu itu 1 hari atau setengah hari. Nah, ini ada nih beberapa udah kena si amuni. Ini udah dapet. Cuman sekarang kita matiin lagi, tetap kita treatment lagi pakai si Azu Plus. Kalau ini kita pakai Azu Plus. Mana tuh Azu Plusnya? Nah, kita bakteri starternya kita pakai ini nih, Ultra Bioguard dari Azu Plus. Ini aerobik sama anaerobiknya banyak banget. Wah, tapi ini enak nih. Wah, ya ini nih. Aduh. Wah, nah ini kan baru kelihatan nih. Jadi si brown hair alganya masih banyak di batu, di pasir. Ini tungguin aja, nanti dia akan berubah. Nanti jadi hijau, lumut hijau. Nah, kalau udah mau lumut hijau udah siap-siap deh, berarti nutriennya udah mulai rendah tuh. Ini saya nggak tahu ini mineralnya apa aja yang ada di dalam. Mungkin Niko nanti yang update fosfat nitratnya berapa. Terus dia udah dapat koral-koral, list koralnya udah atau belum, saya juga belum tahu dia mau isi apa aja di sini nih. Nanti biar si Niko aja yang updatein. Nah, ini kan dia ada dua permukaan nih. Buat di sini sama di sini. Kalau namanya flipper, pasti dia bisa ngeflip. Kita tes ya. Kalau dia di flip nih bisa nggak? Wes. Nah, ini buat kayak kerak-kerak, istilahnya kayak blade-nya deh. Kalau di flipper nano atau flipper max itu, di flipper standar tuh kan ada bagian blade-nya tuh. Nah, ini kayaknya karena ini tipis, 6 mili dong, bisa sampai 6 mili kan? 6 mili, jadi dia tuh kayak blade-nya tuh dari bahannya dia sendiri, dari plastiknya dia, biar nggak terlalu gores. Oh iya, ini buat yang kasar-kasar, apa yang keras-keras kayak lumut-lumut yang hijau yang udah nempel udah lama tuh, terus kayak koralin, itu bisa pakai ini nih. Wah iya, kita flip lagi ya. Ya udah, sementara update-nya itu dulu deh hari ini.
nanti biar saya taruhan apa nih enaknya sama si kameramen ini. Maria nih, kita harus taruhan. Kalau Marianya hidup minggu depan, biar dia traktir kopi su. Ya udah sebentar. Udah deal ya, deal. Ya udah, update-nya sementara hari ini itu dulu. Jangan lupa like, comment, and share video kita. Kalau misalnya kalian suka, apa ya, sebenarnya kayak kenapa sih kita updatein video-video kayak gini? Sebetulnya buat yang mau mulai di Riff, nggak susah sih, nggak serumit yang kalian bayangin sebetulnya. Kalau mau mulai Riff, yang penting intinya sabar. Sebenarnya kuncinya itu doang sih. Sabar saat nunggu cyclingnya, saat ketemu ikan yang bisa adaptasi dengan airnya kita, karantinain dulu ikannya. Pokoknya semuanya butuh kesabaran sih. Kalau sabar, mudah-mudahan berhasil. Tapi kayaknya kalau ya kunci sabar sih. Kalau udah sabar pasti berhasil lah. Saya bisa bilang begitu. Cuman banyak dari kita semua, termasuk saya sendiri sebetulnya. Waktu awal proses cycling ini juga saya nggak sabar. Ya tapi manusia kan. Ya udah, intinya itu. Jangan lupa subscribe guys. Bye.